Halo Gaps, jumpa lagi dengan gue Hendra di sini di Gabu Talks, dan episode kali ini kita akan ngobrolin soal career development. Ada satu buku yang menurut gue lucu ya judulnya, tapi sebenarnya sering kita temuin ya. Kalau di Indonesia kita sering ngobrol tentang kata-kata ini. Kalau nggak bisa dibina ya dibinasakan ya kan. Ini istilah career development yang menurut gue agak serem ya, tapi gue masih sering menemukan ini ya. Atau ada juga 3B ya, kalau nggak bisa dibina dibinatangin ya. Binatangin itu maksudnya diomong-omong dikata-katain ya. Kalau nggak, yang terakhir adalah dibinasakan itu dipecat ya. Jadi menurut gua eh yang nggak bisa dipungkiri ini cara manajemen career development yang masih banyak diterapkan. Tapi kalau di buku ini bener-bener kayaknya sih nggak terlalu spesifik kayak gitu sih sebenarnya. Tapi kalau gua rasa sih ini malah justru lebih operasional ya, karena dibinasakan itu mau diapain gitu loh ya. Mau diciduk, mau diculik ya kan nggak jelas ya. Kalau di sini ini lebih lebih arahnya lebih jelas ya. Jadi buku ini sih sebenarnya adalah buku yang kayaknya sih lebih tepat kalau disebut inilah kumpulan curhatan atau bacotan buruh ya. Ya, bacotan buruh itu lebih ke arah curhatan karyawan lah gitu kurang lebih, seputar bagaimana dia bisa melakukan namanya career development. Nah, kalau career development sendiri karena kita bicara dalam konteks human resource itu kan biasanya selalu didefinisikan sebagai tangga karir ya. Jadi kalau ada istilah tangga karir, nah ini istilah yang dibantai justru di buku ini. Ya, kita coba simak bukunya kayak gimana. Oke, jadi nama judulnya adalah Help Them Grow or Watch Them Go by Beverly Kaye dan Julie Winkle Guilioni ya. Jadi buku ini sih kalau gue pribadi ngerasa banyak tips-tips praktis yang dilakukan, tapi tetap tidak melupakan bagaimana melakukan reinventarisasi lagi. Maksud gue kayak semacam menemukan kembali arah kalau mau ngedevelop karyawan tuh sampai semana sih arahnya sebenarnya gitu loh. Apakah kayak tadi tuh kalau nggak bisa dibinasakan. Nah, sebenarnya kalau dalam buku ini ya ada beberapa yang gua highlight. Mendevelop karyawan itu seperti kalau dianalogikan itu kayak orang makan yang layak dan juga exercise ya. Jadi kenapa kayak gitu? Jadi ya ibaratnya gimana caranya kita bisa dapat tubuh yang sehat ya, seperti credo gue ya. Jadi kalau gue mau sehat ya gue harus makan yang sehat dan olahraga, tapi nggak pernah dilakuin gitu loh. Nah ini dia, jadi ini ideal ya, tapi pelaksanaannya ampunan ini begitu jauh dari kenyataan gitu loh. Jadi kita tahu bahwa untuk yang ideal ya kita harus punya karir-karir buat karyawan, tapi kayak mana gitu loh ya. Di buku ini itu nerangin banget ya masalahnya, bahwa masalah utamanya itu justru berada di tangan manajernya. Manajer ini mungkin dalam konteks luas ya. Bisa aja dalam hal ini supervisornya, atasannya, leadernya, manajer dan seterusnya ke atas. Buku ini sih semacam menurut gua lebih menunjukkan kepada orang-orang yang terkait dengan career development ya, mungkin para tim HR-nya atau juga para leader atau manajernya, untuk bisa lebih peka sih kalau gua rasa. Karena memang data-data yang dikumpulkan atau mungkin banyak penelitian yang dilakukan dalam buku ini yang dikutip juga lebih ke bottom up gitu loh. Mereka semua, hampir semua adalah karyawan dalam konteks memang orang yang akan melakukan namanya career development gitu sih. Nah, yang gue highlight lagi bahwa buku ini sih kalau menurut gue memang semacam, kalau bisa dibilang ya, ada panduan praktis yang bisa diterapin ya. Karena sebenarnya ya dalam kata kunci yang utama dalam career development itu adalah kemauan untuk membuka satu apa ya, kalau di sini dibilang karir conversation sih. Jadi pembicaraan mengenai karir ini hal yang sangat penting, tapi ini justru yang sering jadi masalah di dalam perkembangan career development. Kenapa? Ya kalau di buku ini sih disebutin faktor yang paling sering itu adalah manajer ini ya, atau mungkin para pimpinan itu sering tidak mau melakukan namanya career management. Kenapa? Nah, di situ yang jadi pertanyaan nih, kenapa gitu loh.
Nah, nanti gue akan highlight lagi kenapanya ya. Jadi kalau di poin-poin paling penting ya yang harus diperhatikan dalam character development dalam buku ini adalah yang pertama adalah ada 4 hal yang ketika orang atau karyawan itu punya 4 ini itu dianggap udah paling dewa deh ya, karyawan paling top ya. Yang pertama adalah kalau bisa melakukan banyak hal tapi dengan sumber yang seminim-minimnya ya, prinsip ekonomi biasa mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya untuk dengan menggunakan source atau sumber daya seminim-minimnya ya. Ya ini klise sih terus terang ya, tapi ini justru seringkali menjadi suatu hal yang menjadi prestasi sih, biasanya dianggap prestasi. Misalnya bisa mereduksi cost ya, biaya harian atau waktu atau mungkin resource lainnya yang mungkin tidak bisa diatasi oleh orang-orang sebelumnya. Itu orang yang pertama nih, do more with less. Yang kedua adalah orang ini bisa memenuhi ya, kalau bahkan melampaui target-target yang sudah ditentukan. Wah ini udah pasti seneng banget ya, karena pastinya orang-orang yang ini misalnya punya target sales yang sudah terlampaui, sangat jauh melampaui, udah pasti ini orang akan dipilih ya. Yang ketiga adalah melakukan improvement yang berkelanjutan ya, continuous improvement, dan itu pun nggak cukup ya, dan dia harus bisa mungkin memenangkan kontes atau persaingan continuous improvement misalnya. Dan ini biasanya orang-orang yang seperti ini pasti akan jadi top mind untuk orang ditingkatin karirnya. Atau yang terakhir, dia bisa melakukan deliver the next big thing ya. Jadi misalnya ada hal yang inovasi-inovasi besar yang bisa dilakukan di perusahaan, pasti orang ini akan dapat promosi. Mungkin kurang lebih begitu. Ini pandangan klasiknya, dan jelas ya dalam buku ini ya, ini hal yang nggak mungkin bisa diperoleh oleh semua orang. Empat-empatnya itu punya aspek ini gitu, dan itu udah wah dewa banget deh kalau yang punya begini. Nah yang jadi pertanyaan adalah, terus gimana dong nasibnya orang-orang yang nggak punya 4 hal hebat kayak tadi ya? Apa nggak bisa meningkat karirnya? Terus kayak mana dong ya kan? Kayak mana lagi? Nah jadi kalau secara harfiah ya, kata-kata help them grow or watch them go itu biasa yang kita alamin. Berapa banyak coba kita pernah punya teman, atau bahkan mungkin lu semua yang pernah punya pengalaman ketika lu nggak mendapatkan tempat yang kayaknya lu bisa berkembang, ya lu akan cari ke organisasi lain yang mungkin lebih mengapresiasi ya. Tapi ada yang paling apes ya, ketika ada karyawan yang tetap stay di satu perusahaan padahal karyawan ini juga nggak perform ya. Jadi yang terjadi justru orang-orang yang berada stay di perusahaan adalah orang-orang yang memang seharusnya adalah mereka harus go gitu loh. Nah ini kan jadi masalah nih. Yang harusnya stay itu adalah orang yang bagus, yang harusnya udah dicabut itu ya orang-orang yang nggak bagus kan gitu sebenarnya. Tapi permasalahannya sekarang, apakah untuk mendevelop ini harus semekanis itu gitu loh? Nggak bagus sikat, yang nggak bagus tetap stay. Nah, coba di sini gue ngeliat ada satu gue highlight. Nah sebenarnya kita balik lagi sih ke apa ya, hati nurani sih sebenarnya dari si manajer. Kenapa? Karena manajer ini punya peran yang sangat strategik di dalam career development ya. Tapi seringkali bottom line ini juga bottlenecknya justru ada di si manajer ya. Di sini disebutin ya, ada 5 mitos ya kenapa para manajer ini menghindari yang namanya conversation career ya. Jadi ngapain dia kok nggak mau ya? Pertama biasanya alasannya, waduh nggak punya waktu, aku sibuk nih ya. Yang kedua adalah, ini antara mitos atau excuse-nya ya. Yang kedua adalah ini kalau bahasa Indonesianya ini kayak gini nih. Hal yang susah ya akan terasa ringan kalau tidak kita lakukan. Ini mitos yang keduanya bahasanya kayak gitu nih. Jadi if I don't talk about it, they may not think about it, and the status quo will be safe ya. Jadi ya kalau nggak ada yang diobrolin ya tetap lancar-lancar lempeng jaya aja ya, nggak ada terjadi masalah. Karena gini loh,
konsekuensinya adalah ketika kita ngobrolin mengenai karir, harusnya secara moral sang manajer atau leader atau atasan ini, supervisor, harusnya punya satu kewajiban moral ya untuk bisa melanjutkan ke departemen terkaitnya ya. Tapi kalau yang mager banget ya, antara waktunya nggak ada atau dia memang benar-benar nggak punya concern terhadap hal tersebut, dia akan sama sekali jawil aja enggak gitu loh, buka omongan tentang hal tersebut itu enggak ya, jadi sengaja gitu loh ya. Mitos yang ketiga, jadi karena employee itu punya kepentingan ya untuk bisa meningkatkan mereka punya karir, ya berarti ya bukan kerjaan saya. Nah ini juga mitos yang sering terjadi ya, di dalam buku ini menyebutkan kayak gitu. Jadi ada satu keengganan gitu loh, ada rasa males ngapain ya gitu ya. Mitos yang keempat, bahwa ketika setiap orang itu punya keinginan untuk lebih dan lebih ya, untuk promosi, ya mereka harusnya sih punya naluri sendiri gitu ya. Nah, akan jalan sendiri gitu loh. Ini nanti yang justru sering jadi masalah kalau baper ya. Ngelangkahin nanti dikira dia dibawa tidak ikut koordinasi dan ini kan jadi parah. Mitos yang kelima ya, yang terakhir adalah karena melakukan develop itu harus memerlukan satu konsentrasi yang tinggi ya. Jadi kalaupun dia harus, ibaratnya kalau nggak bisa jadi sekalian tuh nggak sekalian gitu loh ya. Jadi ada hal-hal yang ya tanda kutip perfeksionis, kalau nggak jadi sekalian ya berarti nggak usah. Nah ini hal yang menjadi mitos ya, menjadi alasan-alasan kenapa pembicaraan mengenai karir ini jarang dibuka oleh seorang manajer mungkin ke subordinatnya ya. Jadi alasannya seperti itu gitu. Kenapa? Karena di buku ini sebenarnya kunci dari career development adalah ya pembicaraan itu. Kita akan ada satu hal ya yang akan dinilai tentunya dari sisi performance ya, betul. Tapi ketika tidak ada satu obrolan yang memang serius mengenai hal tersebut ya, performance yang selama ini sudah kita miliki itu tidak bisa tercover dengan baik ya melalui wadah yang tepat gitu loh ya. Sekali lagi itu versi di buku ini ya, conversation itu yang paling penting gitu loh. Dan di buku ini nanti akan sering banyak ngasih tips ya bagaimana cara untuk bisa membuka pembicaraan ya, baik dari sisi manajer atau mungkin dari sisi si subordinatnya, tapi lebih banyak ke manajernya karena seringkali kadang manajer ini mungkin memang ada keterbatasan dalam sisi kepemimpinannya ya. Mungkin dia nggak tahu cara ngomongnya gimana atau hal apa yang harus digali ya untuk bisa membuka satu percakapan mengenai karir. Nah ini buku ini wajib untuk dibaca. Nah yang gue highlight lagi yang menarik nih, bahwa tadi kan ada kata-kata mengenai jenjang karir ya atau ketangga karir. Nah di buku ini sekarang disebutin bahwa career development itu udah kelihatannya bukan naik tangga lagi, tapi ini udah kayak rock climbing gitu. Jadi kayak udah panjat tebing gitu loh. Dan itu justru lebih ekstrim dan hardcore ya menurut gue ya, karena ini kayaknya juga terkait dengan bukunya ya. Jadi ada buku yang dikarang juga sama Beverly Kaye ini mengenai kalau ya bahasa Indonesianya sih ya, gue nyontek dulu. Jadi judulnya adalah Up is not the only way. Jadi apakah development karir itu harus ke atas ya? Kalau nggak ke atas terus kayak mana gitu loh. Nah di buku ini beliau ini ngutip lagi ya. Jadi analoginya udah bukan tangga lagi ya. Analoginya adalah wall climbing atau rock climbing ya. Jadi kalau dalam panjat tebing ya, panjat dinding ini, di sini dia sebutin ada beberapa filosofi ya, filosofi yang mungkin bisa menjelaskan bahwa career development itu nggak melulu tentang up ya. Up ini bisa up gaji, up jabatan, up kewenangan, dan up lainnya gitu loh. Nggak melulu tentang up sebenarnya career development kalau dalam buku ini. Yang pertama nih filosofinya adalah bahwa puncak karir itu tidak selamanya adalah untuk mencari posisi yang paling top di atas gitu. Nah, kenapa? Jadi contohnya di sini dia sebutin ya, ada contoh kasus bahwa ada seorang
Ada seseorang yang merasa happy ya dengan posisinya yang sekarang, di mana dia sangat pusing posisinya menjadi level bos gitu, level pimpinan ya. Tapi dia juga tidak mau merasa stagnan gitu loh. Dan apa yang terjadi ya, yang dia lakukan adalah ya tidak harus terlalu tinggi gitu posisinya. Jadi gue balik lagi bahwa sebenarnya career conversation itu bukan hanya bicara tentang apa yang harus dicapai ya, tapi bagaimana mencapainya. Karena balik lagi ke subjektivitas si individu itu sendiri, itu hal yang lebih penting karena career goalnya orang itu beda-beda. Nggak melulu di sini disebutkan bahwa career goal itu tadi up gitu loh. Ada hal yang mungkin menjadi concern dalam seorang individu dan itu di appreciate dalam organisasi, dan di sini disebutin bahwa justru itu menjadi semacam career developmentnya justru gitu loh. Jadi dengan ngobrol, dengan nanya ya lu maunya apa dan bagaimana caranya, itu justru lebih mendekatkan diri kepada prinsip ideal dalam career developmentnya di buku ini ya. Nah, filosofi yang kedua nih tentang wall climbing ya adalah untuk mencapai satu titik tertentu itu tidak hanya dengan satu cara ya, ada berbagai macam cara ya. Jadi dalam peningkatan career development pun juga ada berbagai macam cara ya. Di sini dia mencontohkan ada seorang yang mungkin ya punya pengalaman beberapa kali pindah divisi gitu loh. Dan dari pindah divisi itu dia menemukan bahwa jalan ninjanya itu kemana gitu loh. Nah, jadi sekali lagi naik itu nggak selamanya ya. Karena kalau kita bilang pindah divisi kan berarti kan harusnya horizontal gitu loh. Dan ada satu semacam kenyamanan dalam bekerja, ini seharusnya harus dianggap sebagai sebuah peningkatan karir gitu loh. Tentunya dengan ada ukuran-ukuran tertentu gitu. Terus apa lagi nih? Nah, di filosofi climbing wall lagi dalam career development itu terkadang untuk mendapatkan satu tujuan yang paling kita inginkan itu nggak selamanya itu naik gunung ya. Bahwa turun gunung itu bisa jadi adalah tujuan utamanya ya, bener nggak sih? Lu masa mau naik gunung terus, kapan dulu turunnya gitu kan? Nah, pasti akan suatu hari turun, atau bahkan yang paling dicari adalah saat turunnya. Nah, turun ini bisa diartikan bahkan downgrade pun ya, itu mungkin bisa dianggap sebagai salah satu career development ya. Kenapa ya? Di sini dia ada contoh juga bahwa ada orang yang mungkin pingin, di sini sih dikisahkan dia ingin menjadi orang yang menguasai di bidang product development ya. Tapi dia coba untuk menjadi bagian product development ini selalu gagal ketika dia nge-apply ya. Nge-apply-nya di sini internal apply. Ya karena yang dia tidak bisa lakukan ketika dia bekerja di posisi yang sekarang adalah dia tidak bisa memiliki pengalaman untuk bisa menghandle atau bertemu dengan customer gitu loh. Sementara ketika dia menjadi product development itu kan hal yang paling penting. Harus punya pengalaman customer experience. Nah, akhirnya yang dia lakukan adalah dia mendowngrade job title-nya ya. Dan sampai akhirnya di sini dia disebutkan menjadi manager di product development-nya. Jadi merendah untuk menukik sih kayak gitu ya. Jadi ini pun juga bisa disebut sebagai salah satu opsi, salah satu filosofi bagaimana career development itu juga bisa dilakukan. Dan terakhir filosofinya ya, yang climbing wall wisdom ini, bahwa seseorang itu bisa mengambil langkah-langkah yang mungkin beresiko bagi dirinya ya, tapi ya itu memang resiko yang mereka bisa ukur ya. Jadi mereka sudah bisa menakarnya sendiri dan dia tahu secara pasti ini resikonya bisa dia handle. Jadi apa bedanya orang nekat ya dan orang tahu resiko ya. Orang tahu resiko dia bisa analisa ini beresiko, jadi dia bisa antisipasi. Tapi kalau nekat ya jalan doang aja ya, kacamata kuda, tanpa harus mempertimbangkan kira-kira akan ada konsekuensi seperti apa. Nah, jadi seorang HR juga dia harus bisa ngukur nih ketika ada orang yang mau ambil satu keputusan karirnya ya, dan itu mungkin beresiko pada karirnya, ya kita selain mengadvise ya kita harus bisa memberikan satu keyakinan. Kalau di sini dicontohkan bahwa
ada seorang direktur yang mengambil keputusan ya untuk meminta waktu yang lebih fokus terhadap keluarganya ya. Karena ada suatu hal sehingga dia memilih ya untuk mengambil keputusan ambil posisi yang lain ya dengan jam kerja yang mungkin relatif lebih lebih sedikit ya atau mungkin tidak seintens ketika di posisi yang lamanya. Dan singkat kata ternyata masalah di rumahnya ya yaitu untuk keluarga itu bisa diatasi dan akhirnya dia bisa balik lagi ke posisi yang semula. Nah, dari sini gue melihat bahwa sekali lagi tidak melulu tentang naik sih, bahwa untuk mendevelop orang balik lagi kita bisa membaca needs-nya apa, dan manajer ini harus menjadi kalau gue bilang mungkin ya tools yang paling utama bagi perusahaan untuk bisa mengakses anak-anaknya itu maunya jadi apa gitu sih. Nah, tapi ya kisah-kisah indah yang tadi itu akan menjadi sebuah mitos, akan menjadi sebuah kisah indah saja kalau selama memang belum ada satu perubahan mindset sih. Di dalam buku ini disebutin bahwa perlu adanya dilakukan brainwash ya. Ini memang pilihan katanya lucu-lucu sih sebenarnya menurut gue. Jadi perlu dicuci otak dulu untuk bisa memberikan satu keyakinan bahwa peningkatan karir itu memang balik lagi ya itu very personal definition of career success ya. Dan jadi ya memang butuh satu step yang cukup kuat ya untuk bisa sampai ke tahap ini. Tapi menurut gue ini menarik sih. Dan hal kayak gitu itu nggak akan bisa terjadi ya selama di perusahaan ini masih menggunakan istilah namanya tangga karir ya. Yang kedua masih melakukan pembatasan jenjang karir ya. Yang ketiga masih belum bisa membedakan antara kehidupan pribadi ya dengan kehidupan kantornya ya. Jadi kadang ada benang yang sangat tipis sekali ya untuk mencampur adukan antara kerjaan dan perkantoran gitu loh dan urusan di rumah ya. Ini bakal susah dan itu harusnya menjadi PR-nya sih sebenarnya di dalam career development. Nah, itu sih sebenarnya kalau poinnya. Jadi sebenarnya kalau dari buku ini ya yang mau gua sampaikan bahwa pastikan lu membacanya ada dua kata wajib ya ketika melakukan yang namanya conversation career. Yang pertama itu adalah what, yang kedua how ya. Apa yang lu cari dan gimana yang lu inginkan ya, dan bagaimana lu mencapainya. Dan memang untuk menyentuh ya orang itu hal yang mungkin akan susah ketika kita tidak tahu akan kemana muaranya. Ya gue tahu sih kadang kalau mau ngomongin tentang kerjaan lu mau jadi apa, takutnya PHP sih dianggap ngasih angin surga, sementara kita mungkin nggak punya slot ya. Tapi ya sekali lagi career development nggak melulu tentang up ya. Coba kita pahamin aja lagi apa yang menjadi keinginan si subordinatnya. Mungkin itu sih dari gua mengenai buku Help Them Grow or Watch Them Go ya. Jadi kalau misalnya lu boleh setuju boleh enggak ya, kalau mungkin ada komen ya boleh komen-komen aja ya. Atau mungkin email gua di gabutalks@gmail.com atau di Twitter di @gabutalks atau di IG di gabutalks IG. Oke, itu dari gua ya. Semoga lu makin termotivasi buat baca ya, cari bacaan, siapa tahu ini cocok buat lu. Bacain sampai tuntas dan puas ya. Stay safe ya. Thank you buat nemenin. Ciao.